wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang dasar-dasar budidaya perairan, di mana video ini diperuntukkan untuk anak SMK bidang keahlian agribisnis perikanan air tawar. Pada video pembelajaran kali ini, saya mengambil tema tentang morfologi dan anatomi pada biota air. Baiklah, kita akan mulai. Yang pertama, kalian harus tahu tentang apa itu arti dari morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar suatu organisme. Biota air yang pertama kali kita bahas adalah ikan. Ikan merupakan salah satu jenis biota air yang mempunyai alat gerak berupa sirip. Selain sirip, morfologi ikan terdiri dari mata, mulut, ekor, dan sisik. Gerak ikan terbagi menjadi 5. Ada sirip dorsal, sirip kaudal, sirip anal, sirip pektoral, dan sirip ventral. Tidak semua ikan mempunyai kelengkapan sirip yang sama, namun pada dasarnya ikan mempunyai sirip sebagai alat geraknya. Sirip yang terdapat pada ikan ada mulut, mata, sisik, garis lateral, dubur, dan penutup insang. Kita akan membahas tentang mata pada ikan. Kemampuan mata untuk melihat oleh ikan digunakan untuk menangkap mangsa atau makanannya, menghindari musuh, dan alat tangkapnya. Nah, berikutnya adalah bentuk gambar mulut ikan. Perhatikan dan simak baik-baik. Bentuk mulut ikan ada terminal, subterminal, superior, dan inferior. Baiklah, kita masuk pada gurat sisi atau lateral line. Gurat sisi atau lateral line pada ikan berfungsi sebagai indera yang dapat mendeteksi perubahan tekanan air, sehingga ikan dapat mengetahui kedudukannya di dalam air dan sebagai alat keseimbangan tubuh ikan. Gurat sisi berada pada bagian samping kanan dan kiri pada ikan, berbentuk seperti garis yang memanjang dari kepala sampai dekat ekor. Biota air lainnya yang perlu kalian ketahui adalah udang. Udang ini merupakan jenis krustase. Adapun morfologi udang terdiri dari mata, sefalotorak, abdomen, ekor, kaki, dan antena. Selain udang juga terdapat kerang mutiara. Kerang mutiara ini merupakan salah satu jenis moluska.
Walaupun moluska berbentuk kerang, moluska tetap mempunyai morfologi. Morfologi kerang pada umumnya terdapat umbo hingga ligamen, garis pertumbuhan, dan periostrakum. Jenis biota air lainnya adalah Echinodermata. Apakah Echinodermata itu? Echinodermata merupakan filum hewan laut yang mencangkup bintang laut, teripang, bulu babi, dan holoturia. Kelompok hewan ini ditemukan hampir semua kedalaman laut. Filum ini muncul di periode Kambrium awal dan terdiri dari 7.000 spesies yang masih hidup dan 13.000 lainnya mati. Baiklah, marilah kita lihat morfologi pada bintang laut. Terdapat permukaan aboral dan permukaan oral. Permukaan aboral terdapat keping, madreporid, anus, duri, dan tentakel. Untuk permukaan oral, ada tangan, kaki tabung, mulut, dan amburakral. Jenis biota air yang terakhir yaitu rumput laut. Rumput laut ini adalah sejenis alga yang hidup di dalam laut dan tidak mempunyai akar. Hidupnya menempel di substrat atau di batu-batuan. Layaknya alga lainnya, rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Seluruh bagian rumput laut disebut talus. Pada rumput laut ada tanpa percabangan dan bercabang-cabang dengan sifat mulai dari lunak, keras, seperti tulang rawan hingga berserabil. Setelah kita mempelajari tentang morfologi, sekarang kita mulai mempelajari tentang anatomi. Anatomi biota air adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian dalam tubuh biota air. Berikut ini adalah anatomi ikan. Kita mulai dari otak, tali spinal, gelembung renang, kandung kemih, anus, gonad, usus, lambung, hati, jantung, ginjal, insang, dan potongan operkulum. Anatomi udang secara umum terdiri dari otak, lambung, jantung, usus, anus, sistem saraf, ovari, kelenjar malpighi, gigi, dan rahang. Kita akan membahas lagi tentang anatomi yaitu dari bintang laut. Bintang laut ini sendiri sebagai salah satu hewan Echinodermata. Di dalam anatomi bintang laut terdapat sistem pembuluh air. Selain sistem pembuluh air juga terdapat penyaring keluarnya air laut. Masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu tentang rumput laut. Rumput laut adalah tanaman tingkat rendah yang tidak mempunyai akar, batang, serta daun sejati. Tumbuhan ini umumnya melekat pada substrat yang berbentuk talus.
Rumput laut juga merupakan gabungan dari beberapa tanaman yang tidak bervaskular dan memiliki pigmen klorofil untuk melakukan proses fotosintesis. Itu tadi video pembelajaran dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe di bawah ini dan jangan lupa like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.